Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4, kelas RA. Di sini kami akan menjelaskan tugas basis data dengan judul yang kami ambil adalah di sini Marketplace Electronic Fund Data Sales. Sebelum mulai ke penjelasan, saya di sini selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Hegi Ilham. Lalu selanjutnya ada Taufikur Rahman Syah Effendi. Lalu ada Teguh Arif Mulyana, ada Michael Abednego, dan terakhir ada Banerail. Next. Sebelum memulai penjelasan, jadi di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu apa saja outline yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama di sini ada latar belakang, yang kedua ada metode, yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini latar belakang ada basis data mempermudah untuk menyampaikan informasi atau menyimpan informasi ke dalam lemari arsip data. Pada pengelolaan penjualan handphone di berbagai toko, pada beberapa kota membuat data sulit untuk dikelola pada pengelola data biasa seperti Excel. Maka dari itu diperlukannya database guna mempermudah pengelolaan data dan juga memiliki keamanan yang cukup. Next. Berikut gambar dataset yang kami gunakan. Dan dari dataset tersebut, kami hanya mengambil beberapa data kolom, yaitu ada product name, product type, product ID, merchant code, merchant city, price, dan total sold. Dan baris yang kami gunakan hanya 39 baris. Next, metode. Metode pertama yang akan dibahas itu ada normalisasi. Normalisasi adalah suatu pendekatan logical design dari suatu database relasional dan tampaknya sedikit memiliki kemiripan dengan model R. Memiliki tujuan utama untuk mengelompokkan atribut ke dalam relasi, sehingga data ganda menjadi minimal. 1NF. Bentuk normal pertama yang menyediakan sekumpulan persyaratan minimum untuk menormalkan database relasional, dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki tunggal dalam satu baris. 2NF. Tabel harus dipatuhi dengan 1NF, dan atribut apapun yang bukan merupakan bagian dari atribut I' harus penuhnya bergantung pada salah satu kandidat dalam tabel, dan adanya syarat tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. 3NF. Dalam bentuk 2NF dan setiap kolom bukan kunci atau primary key tidak memiliki hubungan yang transitif dalam kolom kunci atau primary key. DDL. Data Definition Language. Guna mendefinisikan atribut-atribut database, tabel, atribut kolom, field, maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi atau hubungan antar tabel. Adapun fungsi yang terdapat dalam DDL, yang pertama ada create, alter, drop, truncat, rename, dan show. DML atau Data Manipulation Language, guna untuk melakukan proses pengolahan isi dari data di dalam tabel dan database. Adapun fungsi-fungsi dalam DML yaitu ada select, yang kedua insert, yang ketiga update, yang keempat delete. Advanced Query. Fungsi-fungsi yang ada di Advanced Query yang pertama ada inner join, min, max, count, sum, group by, dan order by. Hasil dan pembahasan. Normalisasi. Dilakukannya normalisasi pada tabel dataset yang kami punyai. Pada dataset ini kami melakukan normalisasi hingga 3NF. Berikut ini ada normalisasi 1NF. Masih sama seperti dataset sebelumnya. Lalu yang kemudian kita lakukan normalisasi 2NF. Ada TPS1, yaitu date, product name, product type, product ID, dan price dan total sold. Lalu ada TPS2, produk ID, merchant code, dan merchant city. Selanjutnya itu dilakukan normalisasi 3NF.
Ada TPS 11 dan TPS 12. TPS 11 itu produk ID dan produk type. TPS 12 itu cell ID. Cell ID itu kita menambahkan kolom baru karena sebagai nanti pada di DDL. Lalu ada produk ID, date, produk name, price, dan total sold. Lalu ada TPS 21 yaitu produk ID, merchant code, merchant city, dan TPS 22-nya itu merchant code dan merchant city. Lalu relational schema. Representasi skema untuk mendefinisikan desain dan struktur relasi dari data yang kami punyai, serta menentukan primary key dan juga foreign key. Di sini kita ada table merchant detail, di mana primary key-nya itu merchant code, lalu ada merchant city. Terus ada table produk, primary key-nya produk ID, lalu ada produk type, lalu ada table merchant yang memiliki primary key dan foreign key. Yang satu itu produk ID dari table produk, lalu primary key dan foreign key 2 itu dari merchant code di merchant detail. Lalu ada table produk cell yang mempunyai primary key cell ID, lalu primary key foreign key 1 dari produk ID dari table produk, lalu ada date, product name, price, dan total sold. Lalu selanjutnya ada DDL. Ini pengimplementasian DDL dilakukan pembuatan database, tabel, dan juga atribut lainnya dari hasil normalisasi pada tabel dataset yang kami punyai. Lalu untuk yang pertama itu ada pembuatan database dan juga tabelnya, serta nanti akan pada di ML bakal ada isinya. Yang pertama itu sebenarnya pembuatan database-nya dulu. Sedangkan pada yang drop database ini guna untuk running kedua kalinya. Lalu setelah itu penggunaan database, lalu pembuatan tabel yang menggunakan create table if not access. Untuk pembuatan produk, lalu isi untuk tabel produk itu terdapat produk ID yang menggunakan tipe data varchar yang memiliki karakter 10 dan not null. Yang memastikan bahwa nilai itu tidak boleh kosong. Lalu ada product type dengan varchar juga dengan 25 karakter dengan primary key product ID. Lalu selanjutnya ada pembuatan tabel untuk merchant detail. Merchant kode ini menggunakan varchar dengan karakter sejumlah 10 dengan not null yang mengartikan bahwa nilainya tidak boleh kosong. Lalu merchant city yang menggunakan varchar-nya sejumlah 50 karakter. Lalu dengan primary key merchant kode. Selanjutnya begitu juga dengan merchant, hanya saja untuk tabel merchant ini menggunakan dua primary key, yaitu ada product ID dan juga merchant code. Lalu ada foreign key-nya, yaitu merchant code, yang referensinya berdasarkan dari tabel merchant detail, yang diambil oleh merchant code-nya. Lalu selanjutnya ada foreign key dari produk ID, yang referensinya dari tabel produk. Selanjutnya ada pembuatan tabel produk sales, cell ID untuk tipe data yang integer, yang mengartikan menyimpan data bilangan bulat, positif ataupun negatif, dan itu tidak boleh kosong. Lalu ada produk ID dengan varchar dengan karakter sejumlah 10, dan juga ada date yang menggunakan tipe data date atau tanggal. Lalu ada produk name dengan varchar dengan sejumlah karakter maksimal 255 karakter. Lalu price dengan integer, total sold juga dengan integer, lalu primary key dengan cell ID, lalu adanya foreign key dengan produk ID referensi dari tabel produk. Lalu show tabel ini guna untuk menampilkan tabel-tabel yang ada, dan juga describe guna untuk memperlihatkan struktur tabelnya. Selanjutnya.
Berikut merupakan hasil atau output yang dihasilkan dari kode-kode yang sebelumnya. Selanjutnya, ada DML atau Data Manipulation Language. Itu untuk melakukan pengolahan tabel dari database yang telah dibuat. Untuk DML ini melakukan penginputan bagi isi tabel-tabel yang telah tadi dibikin kodenya. Yang pertama itu pengisian atau penginputan tabel produk, yaitu dengan insert. Insert ini dengan memasukkan pada tabel produk beberapa nilai, yaitu berikut yang sesuai dengan data 3NF yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah penginputan yang sama seperti sebelumnya yang menggunakan insert, akan tetapi ini untuk tabel merchant detail yang harus sesuai dengan tabel 3NF. Selanjutnya, seperti sebelumnya, ini hanya saja ini untuk tabel merchant. Selanjutnya, berikutnya yaitu untuk penginputan isi tabel merchant produk sel yang sesuai dengan tabel 3NF, berikut dengan hasil atau outputnya. Selanjutnya, berikut hasilnya. Lalu ada advanced query, kita menggunakan fungsi sum, yaitu untuk menghitung hasil penjualan per minggunya. Kita menggunakan select sum dari total sold, dari table product sales, di mana per date between 2020 4 5 bulan 4 tanggal 5 sampai 2020 bulan 4 tanggal 11. Itu merupakan minggu pertama, lalu kita menggunakan fungsi union yang digunakan untuk menggabungkan kedua hasil, jadi dari keempat hasil ini menjadi satu table. Itu ada minggu kedua itu dari tanggal 12 sampai tanggal 18, minggu ketiga dari tanggal 19 sampai tanggal 25, terakhir minggu keempat dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Lalu ini adalah hasil atau outputnya. Pada minggu pertama ada 2.170 total penjualan, lalu minggu kedua ada 1.413, minggu ketiga ada 2.564, dan minggu keempat ada 1.162. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari hasil kerja kami adalah pada database dengan menggunakan MySQL ini digunakan untuk menyimpan database hasil penjualan handphone di beberapa tempat penjualan atau merchant. Dengan penggunaan database ini mempermudah dalam mengelola data. Pengolahan data tersebut dapat menggunakan sintak DDL, DML, dan juga advanced query. Hal tersebut dapat lebih efisien dan juga memiliki keamanan data yang lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan file biasa seperti Excel, Word, dan lainnya. Sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.